Mari buka Alkitab kita bersama-sama di dalam Yohanes pasal yang ke-8. Mari kita membaca ayat yang kedua sampai dengan ayat yang ke-11. Karena waktu kita cukup terbatas, 30 menit ke depan saya akan menyampaikan firman ini. Mari kita berikan waktu yang terbaik untuk Tuhan. Yohanes pasal yang ke-8, mari kita membaca ayat yang kedua dan seterusnya. Kalau sudah ketemu saya membacakan ayat-ayat ini buat Bapak Ibu Saudara semuanya. Pagi-pagi benar ia, maksudnya Tuhan Yesus, berada lagi di bait Allah dan seluruh rakyat datang kepadanya. Ia duduk dan mengajar mereka. Maka ahli-ahli Taurat dan orang-orang Farisi membawa kepadanya seorang perempuan yang kedapatan berbuat zina. Mereka menempatkan perempuan itu di tengah-tengah lalu berkata kepada Yesus, "Rabi, perempuan ini tertangkap basah ketika ia sedang berbuat zina. Musa dalam hukum Taurat memerintahkan kita untuk melempari perempuan-perempuan yang demikian. Apakah pendapatmu tentang hal itu?" Mereka mengatakan hal itu untuk mencobai dia supaya mereka memperoleh sesuatu untuk menyalahkannya. Tetapi Yesus membungkuk lalu menulis dengan jarinya di tanah. Dan ketika mereka terus-menerus bertanya kepadanya, ia pun bangkit berdiri lalu berkata kepada mereka, "Barang siapa di antara kamu tidak berdosa, hendaklah ia yang pertama melemparkan batu kepada perempuan itu." Lalu ia membungkuk pula dan menulis di tanah. Tetapi setelah mereka mendengar perkataan itu, pergilah mereka seorang demi seorang, mulai dari yang tertua. Akhirnya tinggallah Yesus seorang diri dengan perempuan itu yang tetap di tempatnya. Lalu Yesus bangkit berdiri dan berkata kepadanya, "Hai perempuan, di manakah mereka? Tidak adakah seorang yang menghukum engkau?" Jawabnya, "Tidak ada Tuhan." Lalu kata Yesus, "Aku pun tidak menghukum engkau. Pergilah dan jangan berbuat dosa lagi mulai dari sekarang." Dalam satu perikop ini kita menemukan 3 tokoh yang akan kita pelajari sama-sama. Tokoh yang pertama yang kita akan pelajari adalah ahli Taurat dan orang Farisi. Mereka mencoba mendatangkan perempuan yang kedapatan berzina. Dan ahli Taurat ini berkata kepada Yesus, "Guru, perempuan ini tertangkap basah." Pikirkan baik-baik. Kalau tertangkap basah, artinya perempuan itu sedang melakukan perbuatan zina. Yang jadi pertanyaan adalah, kenapa yang diseret perempuannya saja? Yang mana lakinya? Bukankah yang namanya tertangkap basah itu sepasang mestinya yang mereka hadapkan kepada Yesus? Tetapi kenapa hanya perempuan? Sedangkan yang laki entah kemana tidak mereka urus. Jadi kalau Anda pun bertanya kepada saya, "Pak, kenapa yang dihadapkan hanya perempuan dan lakinya di mana?" Saya pun tidak tahu jawabannya. Jawaban pertama, kemungkinan lakinya itu lari dengan kencang. Kita tidak tahu. Tetapi saudara, ini juga bukan pertanyaan penting. Karena bagi orang Farisi dan ahli Taurat, tidak penting lakinya ada atau tidak. Yang penting mereka bisa seret perempuan yang kedapatan berzina ini kepada Yesus. Tujuannya apa? Karena sekali lagi buat orang Farisi yang penting adalah ada kesempatan untuk mencoba Yesus, ada kesempatan untuk mempersalahkan Yesus. Orang Farisi ini punya timing yang sangat tepat untuk menyalahkan Yesus. Ini hebatnya orang Farisi. Jangan pernah lupa, orang Farisi, ahli Taurat itu cerdiknya luar biasa. Plus licik dan jahatnya luar biasa. Kapan waktu yang tepat untuk mempermalukan? Tentu saja di saat ada banyak orang menyaksikan. Orang Farisi ini mempermalukan wanita yang kedapatan berzina. Itu pasti. Karena Alkitab menulis wanita ini ditaruh di tengah-tengah. Artinya banyak orang menyaksikannya. Kenapa saya bilang banyak orang menyaksikannya? Karena Yesus sedang mengajar di bait Allah dan di sinagog. Yesus adalah tokoh yang sangat fenomenal. Jadi kemanapun Yesus mengajar selalu akan ada banyak orang
mendengarkan pengajarannya. Persis Anda bisa bayangkan seperti halnya ibadah pagi hari ini. Dihadiri banyak jemaat, ini waktu yang tepat bagi orang Farisi untuk mempermalukan wanita itu, dan kedua untuk mempermalukan Yesus. Sebab orang Farisi ini berpikir kali ini Yesus tidak mungkin bisa lolos dari jebakan mereka. Kalau waktu-waktu sebelumnya Yesus selalu berhasil lolos. Misalnya dihadapkan dengan pertanyaan, kita ini harus bayar pajak kepada kaisar atau tidak? Berarti kalau bayar pajak mereka pro dengan penjajah Romawi. Tapi kalau tidak bayar pajak berarti memberontak. Sehingga tentara Romawi punya alasan untuk menangkap Yesus. Berulang kali dihadapkan dengan pertanyaan-pertanyaan menjebak. Kali ini dengan sangat pede orang-orang Farisi yakin kali ini Yesus akan dipermalukan. Karena tidak mungkin bisa kasih jawaban yang adil. Karena orang Farisi ini berkata menurut hukum Musa. Jadi Yesus ini dibenturkan dengan ketetapan Taurat. Menurut Taurat. Menurut apa yang dikatakan Musa, perempuan yang kedapatan berzina harus dilempari dengan batu. Apa yang kita bisa pelajari dari hal yang pertama ini? Bait Allah mestinya adalah tempat manusia berjumpa dengan Allah. Tapi bagi orang Farisi, bait Allah dijadikan tempat pengadilan. Bait Allah dijadikan tempat untuk menghakimi satu dengan yang lain. Dan saya berkata kepada ibu bapak saudara semuanya, bahkan buat Anda yang mendengar atau menonton video ini, gereja seringkali bukan lagi menjadi rumah yang nyaman. Gereja seringkali menjadi tempat pengadilan. Begitu banyak kita melihat pengadilan terjadi di mana? Di gereja. Dan begitu banyak tanpa disadari Anda atau mungkin saya, kita bersikap seperti ahli Taurat dan orang Farisi ini. Ke gereja tujuannya siapa yang bisa disalahkan? Dengan cara apa bisa disalahkan? Ke gereja tujuannya gosip. Dia melakukan ini, dia melakukan itu. Ke gereja bukan untuk cari Tuhan, tapi menyebarkan berita fitnah. Ke gereja bukan cari Tuhan, tetapi untuk memojokkan. Ke gereja bahkan untuk menghakimi satu dengan yang lain. Saya berdoa ibu bapak saudara, gereja kita sekalipun mungkin belum banyak jemaat, tapi kerinduan saya ini adalah rumah buat kita semuanya. Karena kita adalah satu saudara di dalam Tuhan. Yang percaya katakan amin. Kita anggota tubuh Kristus dan ini rumah. Kalau kita keluarga, mestinya tidak ada pengadilan di dalam rumah. Mestinya tidak ada penghakiman di dalam rumah. Sejelek-jeleknya keluarga kita, toh itu keluarga kita sendiri. Saya tidak akan pernah mengadili, menghakimi keluarga saya. Apalagi saya mempermalukan keluarga saya. Kenapa? Mereka bagaimanapun bagian dari hidup saya. Itu keluarga saya. Makanya Alkitab katakan kasih menutupi segala sesuatu. Menutupi bukan berarti menyembunyikan karena malu untuk diungkap. Bukan itu. Kasih artinya meredam. Kasih artinya mengedepankan pertobatan dan pemulihan daripada membuat seseorang tambah terluka dan tambah kecewa. Banyak orang tidak lagi mau ikut Yesus karena mereka pikir di gereja mereka justru hanya dapatkan pengadilan, penilaian, dan penghakiman. Makanya di zaman online ini kesempatan bagi banyak orang untuk begitu banyak punya alasan tidak hadir ibadah secara onsite. Karena mereka muak gereja menilai dan menghakimi satu dengan yang lain. Para pelayan Tuhan intrik satu sama lain, jikal sana, jikal sini, sikut sana, sikut sini. Kemudian mendekati orang-orang tertentu yang dianggap punya pengaruh, sebarkan berita bohong tentang orang yang dia tidak suka dan seterusnya. Saya berdoa gereja kita bukanlah tempat penghakiman, tapi tempat anugerah. Ini rumah kita bersama-sama. Amin saudara. Kalau ada di antara saudara kita yang jatuh, bukan malah dipermalukan, bukan malah diangkat disebarkan. Kalau ada yang jatuh, mari angkat sama-sama. Kalau ada yang lemah,
Mari kuatkan sama-sama. Kalau ada yang sakit, entah sakit secara fisik, entah sakit secara jiwa, mari kita sembuhkan mereka. Rumah ini adalah rumah pemulihan, rumah kesembuhan, rumah penerimaan, dan bukannya tempat untuk mempermalukan satu dengan yang lain. Anda bayangkan, harga diri wanita yang kedapatan berzina itu habis dia. Dia akan merasa menjadi orang yang paling berdosa. Dia akan menjadi wanita yang paling tidak berharga. Sebab apa? Dihadapkan di tengah-tengah kumpulan jemaah yang banyak. Dan dihadapkan kepada Yesus. Perempuan ini tertangkap basah. Dengan kata lain tidak punya alasan untuk menyangkal fakta itu. Dan dia juga tahu sebentar lagi dia akan mati karena dirajam. Saudara-saudara, mengingatkan kita semuanya. Jangan bersikap seperti ahli Taurat dan orang Farisi ini. Saling menilai, saling menghakimi. Pada waktu saya mempersiapkan ini, tentu saja saya cari banyak sumber. Saya cari banyak referensi. Dan saya punya hal yang menarik yang saya ingin ceritakan kepada Anda. Ketika saya cari sumber dan referensi ini, saya coba cari tahu. Sebetulnya wanita yang kedapatan berzina ini siapa namanya. Saya coba cari tahu. Dan ternyata jawabannya adalah, saya tidak menemukan jawaban itu. Namun saudara, di saat saya mencari referensi itu, ini kan tema tentang jangan menghakimi, jangan menilai. Tapi rupanya di situs atau di internet, saya cari ada orang berkata, ini adalah Maria Kleopas. Ada juga yang berkata ini Maria Magdalena. Padahal tidak disebutkan siapa. Tapi yang menarik adalah ketika beda pendapat mulai muncul komen satu dengan komen yang lain. Dan jawabannya itu kasar sekali. Padahal orang Kristen dia. Bukan Maria Kleopas, bodoh gitu saudara. Lalu kemudian yang satu nyaut counter lagi gitu. Jadi kata bodoh, kata tolol itu muncul. Padahal mereka sedang bahas rohani. Padahal temanya adalah jangan menghakimi. Tapi mereka sedang praktek menghakimi. Itu loh orang Kristen. Gereja di zaman sosmed apalagi. Belajar, jangan pernah ada ahli Taurat di antara kita. Kalau mau jadi ahli Taurat, jadilah seperti Nikodemus. Satu-satunya ahli Taurat yang bertobat yang dicatat dalam Alkitab. Janganlah kita gunakan kepintaran kita, kecerdikan kita, sikap kritis kita, tujuannya untuk menjatuhkan. Saya sebagai pemimpin Anda tentu saja punya banyak kelemahan, saya punya banyak kekurangan. Kalau Anda mau jatuhkan saya, Anda punya 1001 macam alasan untuk menjatuhkan saya. Sebaliknya, kalau bicara soal ketidakpuasan, saya juga akan punya 1001 macam alasan ketidakpuasan saya terhadap jemaat. Kalau dicari selalu ketemu. Tapi hari ini kita justru belajar. Kasih bukan cari-cari kesalahan. Kasih justru menghapuskan kesalahan itu. Amin. Tokoh yang kedua yang kita pelajari tentu saja adalah Tuhan Yesus. Orang Farisi sekali lagi berpikir kali ini Yesus pasti kena batunya. Dan yang dilakukan Yesus unik. Anda kalau teliti, yang dilakukan Yesus apa? Yesus awalnya tidak jawab saudara. Bukan karena Yesus mengulur waktu untuk mikir. Bukan, Anda keliru besar. Kalau Anda tanya saya dan pertanyaannya sulit, bisa jadi saya ulur waktu sambil saya pikir. Tapi Yesus kita adalah Tuhan yang penuh dengan hikmat. Dia ngulur waktu bukan karena mikir. Ketika ditanya dan dihadapkan wanita yang kedapatan berzina, apa yang dilakukan Yesus? Yesus menulis sesuatu dengan jarinya di mana? Di tanah. Yang ditulis apa? Tidak ada yang tahu karena tidak ditulis di dalam Alkitab. Tapi Yesus nulis saja. Lalu kemudian Alkitab tadi berkata, orang Farisi ini, para ahli Taurat ini tidak sabaran. Mereka mendesak. Alkitab berkata di ayat ke-7, dan ketika mereka terus-menerus bertanya kepadanya. Jadi Yesus ini sebetulnya
mengabaikan pertanyaan itu, cuekin mereka. Harapannya adalah mereka tahu sendiri apa yang sedang Yesus lakukan. Tapi mereka rupanya ahli Taurat dan orang Farisi itu tidak peka. Mereka tanya terus menerus. Artinya ketika Yesus belum kasih jawaban, mereka tanya, "Guru, ini gimana?" Yesus masih asik menulis di tanah, "Guru, ini harus dirajam atau tidak?" Yesus masih menulis di tanah, "Guru, ini kedapatan berzina dan tertangkap basah. Menurut hukum Musa harus dirajam. Apa pendapatmu?" Baru setelah mereka masih tidak ngeh, Yesus menjawab, Ia bangkit berdiri dan berkata kepada mereka, "Barang siapa di antara kalian yang tidak berdosa, hendaklah ia yang pertama kali melemparkan batu kepada perempuan itu." Yesus menulis apa? Tidak ada yang tahu. Tapi fakta Yesus menulis sesuatu dengan jarinya di tanah, itu sebetulnya perlambang. Perlambang apa? Kita kembali ke perjanjian lama, sebentar saja. Zaman perjanjian lama ada yang namanya 10 perintah Allah. 10 perintah yang utama. 10 perintah Allah ini diturunkan dari Tuhan sendiri kepada bangsa Israel melalui Musa hambanya. Terdiri dari 2 loh batu yang mana ditulis oleh jari Allah sendiri. Dan ketika di zaman perjanjian baru ditanya pertanyaan seperti itu, Yesus menulis sesuatu di tanah. Sesungguhnya maksudnya adalah, aku ini lebih daripada hukum Taurat. Sebab akulah yang menulis Taurat itu. Mereka tidak sadar akan hal itu. Kalau dalam perjanjian lama, 2 loh batu ditulis oleh Allah. Di zaman perjanjian baru, Yesus menulis sesuatu jarinya di tanah. Menunjukkan kepada mereka semuanya, aku Tuhan lebih berkuasa daripada Taurat, lebih berkuasa daripada segala ketetapan itu. Saat mereka masih tidak sadar, barulah Yesus berkata, barang siapa di antara kalian yang tidak berdosa, hendaklah yang pertama kali melempari perempuan berdosa ini dengan batu. Saudara-saudara, kalau anak Allah yang tidak berdosa tidak menghakimi dan menilai perempuan ini, bagaimana mungkin ahli Taurat dan orang Farisi yang masih berdosa bisa-bisanya mereka menghakimi dan mempermalukan wanita ini dengan sangat kejam. Jadi pelajaran penting, jangan sampai kita punya kesombongan rohani. Nyata-nyatanya ahli Taurat ini ada yang melempari wanita ini dengan batu atau tidak? Tidak ada. Artinya apa? Artinya mereka juga berdosa. Ketika kita menilai orang lain, menghakimi orang lain, jangan pernah menganggap kita lebih baik, lebih rohani, lebih kudus daripada orang itu. Sebab apa? Kita saja yang dosanya mungkin belum ketahuan. Saya seringkali melihat ada orang maling tapi teriaknya maling. Kenapa ada maling begitu pede teriak maling? Karena dia maling yang belum ketahuan. Dia maling yang belum ketahuan. Makanya kalau Anda mengikuti politik, ada orang yang kelihatannya dia begitu strict, begitu tegas dengan hukum, begitu benci dengan korupsi. Dia teriak maling, dihukum, dipenjara, kasih hukuman yang berat. Berapa waktu kemudian dia sendiri ketangkap melakukan hal yang sama. Namanya maling, teriak maling. Kenapa dia teriak? Karena belum ketahuan bahwa dia maling. Nah, kita juga sama, saudara. Saya berkata kepada saudara semuanya, janganlah kita suka menilai, menghakimi satu sama lain. Toh kita juga punya dosa. Toh kita juga tidak sempurna. Bukan maksud saya berarti, oke, kalau demikian kita sama-sama berdosa saja, sama-sama lemah saja, toh kita tidak boleh menghakimi satu sama lain. Bukan seperti itu poinnya. Poinnya adalah jangan sampai kita
menilai dan menghakimi orang lain karena merasa kita lebih baik. Saudara-saudara, Yesus itu benci dosa, tapi dia mengasihi pendosa. Itu dua hal yang berbeda. Saya ulangi lagi dan tolong dengarkan baik-baik. Yesus benci dosa. Dia sama sekali tidak kompromi dengan yang namanya dosa. Bahkan cenderung tegas. Kalau matamu buat jahat, cungkilah matamu. Kalau tanganmu buat engkau berdosa, potonglah tanganmu. Yesus sama sekali tidak kompromi dengan yang namanya dosa. Tapi Yesus mengasihi pendosa. Makanya ini yang membuat ahli Taurat orang Farisi gerah dengan Yesus. Karena Yesus satu sisi mengabarkan pertobatan. Tapi kenapa Yesus begitu dekat dengan orang berdosa? Yesus dekat dengan perempuan yang kedapatan berzina. Yesus dekat dengan perempuan yang mengurapi dia. Padahal perempuan itu adalah perempuan sundal. Kenapa Yesus dekat dengan Sakius pemungut cukai? Kenapa Yesus cari murid? Matius, Lewi juga pemungut cukai. Karena Yesus benci dosa, tapi dia mengasihi pendosa. Itu sebetulnya harus menjadi trademarknya gereja. Gereja harus benci dosa, tapi harus merangkul pendosa. Supaya pendosa itu bisa kita bawa kepada Yesus dan mengalami pemulihan. Saya punya ilustrasi yang semoga Anda selalu ingat. Rumah itu selalu dilengkapi dengan yang namanya pintu. Rumah Anda selalu ada pintu. Dan fungsi pintu itu selalu harus ada dua. Fungsi pintu yang pertama harus bisa terbuka. Dan fungsi pintu yang kedua harus dia bisa tertutup. Tidak boleh hanya satu. Bisa terbuka, tidak bisa ditutup, itu bahaya. Maling sewaktu-waktu dengan gampang masuk ke rumah Anda, menguras semua yang Anda punya. Tapi kalau hanya bisa tertutup, tidak bisa terbuka, ini juga problem. Mau lockdown seumur hidup. Anda tentu saja ingin keluar, mau keluar. Gereja termasuk kita harus punya dua peran seperti pintu. Harus bisa tertutup dan harus bisa terbuka. Tertutup artinya pengaruh dunia jangan masuk dalam hidup kita. Ragi dunia jangan masuk dan menguasai cara pikir kita. Sehingga konsep pikir kita seperti konsep pikir orang-orang dunia. Cara pikir kita seperti cara orang dunia menyelesaikan masalah. Hal apapun, orang dunia berkata mata ganti mata, gigi ganti gigi. Kita pun berpikir, saya diperlakukan dengan sedemikian jahat, saya pun akan membalas dengan perlakuan yang sama. Orang dunia berkata seperti ini, kalau ada masalah, cari orang yang bisa tolong kamu. Kalau ada masalah, larilah kepada orang yang bisa kamu andalkan. Kalau butuh uang, carilah hutang. Selalu ada shortcut yang ditawarkan dunia. Kalau Anda jadi anak Tuhan, tutup pintu Anda dengan segala ragi dunia. Tapi saudara, ingat, sebagai anak Tuhan kita harus juga punya pintu yang terbuka. Ada waktunya tertutup, artinya konsep dunia, pengaruh dosa. Yang muda-muda, temanmu ajak ngerokok, temanmu ajak minum. Ayo dikit-dikit gak apa-apa, kamu kelihatan keren kalau lakukan ini. Kamu kelihatan gaul dan seterusnya. Hati-hati saudara. Tutup pintumu untuk hal seperti itu. Tapi buka pintu saudara artinya Anda dan saya keluar. Jangkau mereka. Bersahabatlah dengan mereka. Untuk kita membawanya kepada Kristus. Belajar yang kedua dari Tuhan Yesus demikian. Dan yang terakhir saya akan selesai. Belajar dari perempuan yang kedapatan berzina ini. Pesan Yesus kepada perempuan ini jelas. Pergilah dan jangan berbuat dosa lagi. Mulai dari sekarang. Garis bawahi kata mulai dari sekarang. Yesus seolah-olah berkata kepada perempuan ini. Mulai dari sekarang. Artinya yang kemarin dan yang sebelumnya. Jangan pikirkan lagi. Mulai lembar baru. Jangan buat dosa lagi. Mulai dari sekarang. Jalani hidup. Karena Tuhan sudah mengampunimu. Yesus sebetulnya punya hak untuk merajam wanita ini.
Ketika Yesus berkata, barang siapa di antara kalian yang tidak berdosa, hendaklah ia yang pertama kali melempari wanita ini dengan batu. Semuanya pergi. Kenapa? Karena semuanya masih berdosa. Satu-satunya manusia yang tidak berdosa adalah Tuhan Yesus. Tuhan Yesus punya hak untuk merajami wanita itu dengan batu. Dan ketika Yesus berkata, aku pun tidak menghukum engkau, pergilah, jangan berbuat dosa lagi. Yesus memberikan anugerah, kesempatan kepada perempuan ini. Hal yang sama, ketika Anda dan saya buat dosa, Yesus ingin membuka lembar baru buat Anda. Siapa yang mau dan percaya katakan amin. Tuhan melupakan kesalahanmu, Tuhan melupakan segala dosa-dosamu, bahkan Tuhan melupakan segala masa lalumu yang sangat kelam sekalipun. Mungkin dulu Anda dicap sebagai perempuan tidak baik, Anda mungkin dicap sebagai pria tidak tanggung jawab, mungkin masa lalumu memalukan untuk diceritakan, mungkin masa lalu saudara cukup memalukan kalau banyak orang tahu. Tapi hari ini dengar baik-baik, Yesus menerimamu apa adanya, Dia mengasihimu apa adanya, tetapi jangan lupa, ini berita penting yang Anda harus ingat. Yesus menerima Anda apa adanya, tapi Dia tidak akan pernah membiarkan Anda seadanya. Menerima apa adanya, tapi tidak dibiarkan seadanya. Kalau cuma menerima apa adanya, yang dosa akan terus buat dosa, yang dosa akan kembali buat dosa. Dia menerima kita, tapi pada saat yang sama Dia ingin kita sungguh-sungguh bertobat dan berubah. Jangan tomat, tahu tomat? Tobat, kumat. Tobat, kumat lagi. Jangan juga orang Jawa bilang yang namanya kapok lombok. You know kapok lombok? Saya punya pengalaman kapok lombok. Satu kali saya dan istri pagi-pagi sarapan, saya lumayan suka pedas, tapi tidak mau suka yang pedas banget saudara. Saya kebetulan waktu itu masih ingat makan yang namanya oseng-oseng lombok ijo. Ketika saya icipi pertama itu pedasnya luar biasa. Saya lumayan suka pedas, itu langsung umbun-umbun ini langsung menguap saudara. Jadi langsung gitu. Baru makan satu suap langsung saya harus minum air. Karena ini sudah cekian. Kayak ini ya, lidah rasanya tidak nyaman. Saya minum, tapi menurut Anda habis deh. Saya suap yang kedua, minum lagi, saya ngomong kok pedes banget. Harusnya tahu pedes ganti menu ya. Kok pedes banget, tapi gini jalan terus saudara. Kepedasan minum, makan lagi, minum lagi. Saya ngeluh kepedesan, tapi habis juga. Itu namanya kapok lombok. Dosa, kumat. Dosa nyesel, kumat lagi. Nyesel bertobat, kumat. Dosa nyesel perjamuan Tuhan disucikan, kumat lagi. Belajar dari perempuan ini. Jangan berpikir gini, toh Tuhan mengampuni. Kalau saya kedapatan berzinah lagi, nanti Tuhan pasti ampuni. Pikir baik-baik. Iya kalau orang Farisi itu seret di hadapan Yesus. Kalau tidak seret di hadapan Yesus langsung dirajam. Gimana? Mati duluan saudara. Jangan kompromi dengan dosa. Karena dosa selalu membawa konsekuensi yang tidak pernah kita bayangkan. Jangan main-main dengan yang namanya dosa. Daud mungkin tidak pernah membayangkan ketika dia hanya lihat seorang wanita mandi. Dan dia mengingininya, membawa ke istananya, berhubungan seks dengan dia. Lalu kemudian untuk menutupinya, dia bunuh suaminya. Dia tidak pernah bayangkan dosa yang mungkin awalnya dia pikir buat raja itu kecil, buat raja itu sepele. Tapi tidak pernah dibayangkan Tuhan menghukum dia dengan hebat. Anaknya mati, kemudian dia punya anak. Anaknya yang satu memperkosa anaknya yang lain. Anaknya yang satu membunuh karena tidak terima adiknya diperkosa. Yang membunuh ini namanya Absalom, melarikan diri. Padahal ini anak kesayangan raja. Pulang mengumpulkan kekuatan, mengkudeta ayahnya sendiri. Tidak hanya mengkudeta,
Absalom ini meniduri gundik-gundik ayahnya di hadapan bangsa Israel. Daud tidak pernah membayangkan akibat dosa itu sedemikian mengerikan. Saya pesan kepada Anda, sebelum Anda mau berbuat dosa, hitung dan pikir baik-baik. Apakah kenikmatan yang kita dapatkan sebanding dengan akibat yang harus kita tanggung? Makanya jelas firman Tuhan hari ini berkata, Tuhan menerimamu apa adanya. Pergi, jangan berbuat dosa lagi. Ada 3 hal yang kita pelajari. Belajar dari ahli Taurat, janganlah kita suka menilai dan menghakimi satu sama lain. Karena toh kita bukan orang yang sempurna juga. Belajar yang kedua dari Tuhan Yesus, Dia mengampuni, Dia mengasihi kita dan menerima kita apa adanya. Dan belajar dari perempuan berdosa, pergi dan jangan berbuat dosa lagi. Puji Tuhan, Tuhan memberkati kita semuanya.